Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Saya juga mau menyapa jemaat yang ada di lantai bawah, Shalom. Juga yang menyaksikan melalui live streaming pagi hari ini. Kita percaya satu peristiwa hari ini kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Memperingatkan kita, mengingatkan kita kembali bagaimana Allah yang memberikan nyawanya supaya kita boleh beroleh keselamatan. Dan kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita berikan hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus. Mari sebelumnya kita memulai ibadah kita, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Di hadapan-Mu kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan Jumat Agung, di mana Engkau Tuhan yang telah menyerahkan nyawa-Mu buat kami, semua umat yang berdosa, supaya kami diselamatkan, kami boleh ditebus, kami dibayar lunas segala kesalahan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami naikkan doa ucapan syukur kami naikkan pujian penyembahan kami sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang berharga, yang Engkau tebus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. dan menebus
hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan, terima kasih Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindakan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ya Rama ya Ramase, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Mari naikkan sembahan kita. Haleluya. Ya Rama ya Rama, tiada ternilai pengorbananmu, perbuatanmu Tuhan, takkan kami terlupakan dalam hidup kami, dalam perbuatanmu. Mari dimanapun kita berada saat ini, saudara yang ada di gereja, saudara di lantai bawah, semua yang menyaksikan juga dari rumah, mari sembah Dia, naikkan syukur kita. Haleluya.
Semua perbuatanmu ajaib. Ya la raba la raba la raba la raba la raba sande. Haleluya. Ya takaraba la raba la raba la raba la raba la raba la raba sande. Ya la raba la raba la raba ya raba takaraba la raba la raba. Uraba takaraba la raba la raba la raba la raba sande. Ya raba takaraba la raba la raba la raba la raba la raba sande. Ya la raba 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 sande. Ya la raba 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 la raba. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terimalah pujian kami Tuhan. Darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Mari yang di lantai bawah saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan,
disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Segenap jiwa dan raga kami Tuhan, segenap seluruh hidup kami Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita percaya darah Yesus Kristus sangat berkuasa menebus seluruh hidup kita. Amin. Menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguh berkuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena dilemparkannya harap penggawa kita. Sekarang telah tiba keselamatan bagi kita dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena dilemparkannya harap penggawa kita. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, harapnya dilemparkannya para penggawa kita. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian
yang dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah saat-saatnya yang kita nanti-nantikan. Haleluya. Yesus telah mati bagiku, lihatlah Dia memenang yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Amin, amin. Bilurmu menyembuhkan. Mari yang sakit saat ini katakan percaya saat Tuhan berfirman. Haleluya. Bilurmu yang sembuhkan, kuasa
nyanyikan lamat-lamat bilurmu menyembuhkan. Dan di sini barang siapa yang mempunyai sakit bawaan, nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh hati. Mungkin engkau punya penyakit jantung, mungkin engkau punya penyakit ginjal, mungkin engkau punya penyakit darah yang lain. Nyanyikan ini ya, resapi ini ya. Karena hari ini 2000 tahun lebih yang lalu telah terjadi pertukaran di atas salib Yesus. Tuhan menukar sakit penyakitmu dengan bilur-bilurnya. Sekarang tutup matamu, resapi sungguh-sungguh ini. Ketika ia dicambuk, ketika ia disesah, ketika ia diremukkan, itu karena pemberontakan kita. Dia tidak bersalah karena pengadilan berkata, tidak ada salah yang kudapati. Tetapi rakyat meminta, salibkan dia, salibkan dia. Dan pengadilan itu kalah dengan kemauan massa. Iblis memang mau engkau mati. Iblis hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi ia tidak tahu misi Allah dalam hidupmu, dalam hidup kita sekalian. Bahwa Yesus penebus dosa. Taruh tangan kananmu di dada dengan iman dan katakan sungguh-sungguh bilurmu menyembuhkan. Bilurmu menyembuhkan. Bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman. Amin. Bilurmu
percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan, bilur-Mu yang Kami percaya Tuhan, kami percaya telah disembuhkan. Amin. Kami terima itu dengan iman. Amin. Kami percaya Tuhan, walau kami tidak melihat. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemulihan kesehatan kami. Terima kasih untuk darah yang telah tercurah di atas kayu salib-Mu. Thank you Lord Jesus. Kami sungguh menghargai pengorbanan-Mu. Kami sungguh menghargai darah-Mu yang telah tertumpah. Terima kasih, mari Roh Kudus berbicara buat setiap kami, mengingatkan setiap kami supaya kami dapat menghargai harga penebusan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Baiklah yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara merasakan dia hadir di sini dan telah terjadi sesuatu di tempat ini. Amin. Baik yang ada di rumah, pemulihan telah terjadi. Karena apa? Yesus telah bayar harganya dengan nyawanya lunas. Saya pagi hari ini tertarik dengan salib Yesus Kristus. Apa arti salib? Saudara mungkin pakai kalung salib, saudara mungkin pakai anting-anting salib, mungkin ada gelang yang ada ornamennya salib. Mungkin saudara punya salib di rumahmu, di ruangan-ruangan tertentu engkau pasang salib, tetapi mungkin engkau nggak ngerti apa artinya salib. Kita sedikit belajar dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Untuk salib adalah stauron atau skolops, yang dalam bahasa Latin disebut crux simplex, yang artinya sebatang kayu, bentuknya 2 balok kayu yang bersilang membentuk sudut 90 derajat, sehingga terbagi dalam 4 arah. Salib itu mengacu pada hukuman terberat yang sangat brutal oleh orang-orang kuno. Penyaliban merupakan lambang atau cara mati yang hina. Artinya apa? Orang tergantung di atas kayu salib itu seolah-olah di bumi dia ditolak, di langit pun dia tertolak. Tetapi bagi orang percaya, salib itu adalah lambang penebusan dosa, pengampunan, dan perdamaian dengan Allah. Bagaimana orang yang berdosa, pada mulanya Adam dan Hawa, memakan buah yang dilarang untuk dimakan, maka ia jatuh di dalam dosa, sehingga ia terusir dari Taman Eden. Masalahnya bukan pengusiran itu, saudaraku, tetapi hubungan mereka terputus dengan Allah. Maka dari itu, salib merupakan sebuah awal dari kisah penyelamatan. Yesus bangkit dari kematian dan dimuliakan. Dengan demikian, salib itu merupakan lambang kemenangan Kristus atas kejahatan, dosa, dan kematian. Upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah mati kekal. Maka hari ini kita renungkan sejenak kematian Yesus Kristus. Betapa besar harga yang dia harus bayar. Dia harus bayar pada siapa? Bukan pada iblis, bukan pada siapa-siapa, tetapi Yesus bayar darahnya itu
kepada pengadilan Allah, saudara-saudara. Harga yang dibayar itu terlukis dalam perkataan Yesus ketika ia menyerahkan nyawanya. Baiklah, saya bacakan dalam Yohanes 19 mulai ayat 28. Perikopnya Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya kepada mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Bahasa aslinya berkata, tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ia berkata tetelestai, artinya sudah selesai, artinya lunas, artinya apa? Finish, sudah selesai. Suatu tugas yang sudah diselesaikan, suatu misi yang sukses, sebuah korban yang telah dipersembahkan, suatu mahakarya yang sudah dikerjakan, dan itu selesai. Di dunia ini banyak manusia yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin saudara ada di dalam satu komplek perumahan yang indah, yang mewah, tapi coba saudara cari, pasti ada satu bangunan yang gak selesai, yang mangkrak. Entah kenapa kok tidak diselesaikan. Mungkin ada banyak perkara dunia ini yang tergantung, tertumpuk di meja penyelesaian perkara. Mungkin itu tempatnya di gedung pengadilan. Ada perkara-perkara yang numpuk, tidak pernah selesai. Mungkin saudara tidak bawa itu ke meja pengadilan, tetapi mungkin di dalam rumahmu perkara-perkara itu tidak pernah diselesaikan. Hari ini saya berkata, Tuhan menyelesaikannya bagimu. Amin. Mungkin engkau menuntut keadilan di dunia ini, di tempat yang seharusnya ada keadilan, di situ tidak ada keadilan. Kok bisa? Ini buktinya. Pontius Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Bahkan untuk menyenangkan rakyat, ia menyesah Yesus. Bayangkan, untuk menyenangkan hati orang, orang harus disiksa. Tetapi itu pun tidak memuaskan rakyat. Rakyat tetap menuntut, salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana di tempat yang seharusnya ada keadilan, yang punya kuasa tidak berdaya, dan ia menyerahkannya pada pengadilan massa. Dan massa tetap merangsek menuntut bahwa biasanya hari itu ada pembebasan tawanan. Rakyat disuruh pilih mau membebaskan Barnabas si pembunuh, si orang jahat, atau Yesus yang dibebaskan. Dan mereka lebih memilih orang jahat ini yang harus dibebaskan. Mereka tahu kehidupan mereka akan terancam ketika orang jahat ini dibebaskan. Tetapi itulah pilihan mereka. Dan untuk Yesus yang tidak bersalah ini, Yesus yang sudah banyak melakukan mujizat, Yesus yang sudah banyak menolong orang, Yesus sudah membangkitkan orang mati, mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia. Hari ini mungkin keadaanmu dicelakai orang,
engkau tidak bersalah. Tetapi engkau dibawa ke pengadilan. Dan seluruh bukti-bukti itu diputar balikkan. Tapi hari ini saya berkata, Tuhan menyelesaikannya bagimu. Serahkanlah itu kepada pengadilan Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Dan dia di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Bagi Yesus tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan. Bawalah kepadanya ketika engkau mungkin berselisih paham dengan sesama saudara. Seimpan lagi. Tidak pantas engkau membawa kepada pengadilan manusia. Tetapi bawa pada pengadilan Tuhan. Karena Yesus itu perantara kita. Yesus itu pensyafaat kita. Yesus itu adalah pembela kita. Karena dia sudah ngalami. Dia sudah ngalami apa yang sekarang kita alami. Sakit. Dia sudah lebih daripada sakit. Ketika cambuk kerajaan Roma itu mencabik dagingnya. Cambuk itu ketika dicambukkan dan ditarik keluar, dagingnya ikut. Sakit, tidak terkatakan. Kenapa Yesus ngomong, aku haus. Dia haus kemerdekaan kita dari dosa. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Sebagai manusia ketika ia ditinggalkan oleh Bapa, dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Karena dia harus menanggung, karena dia harus merasakan sebagai manusia. Dia merasakan sakit. Dia bahkan harus mati sebagai 100% manusia. Maka dari itu, mungkin engkau saat ini putus asa. Hanya karena pandemi ini engkau putus asa. Wis aku tak mati ya. Bertobat. Karena engkau itu punya hidup dan engkau itu memiliki hidup yang kekal. Karena itu sudah dibayar oleh darah yang mahal. Mengapa kamu ingin mati sebelum waktumu? Hanya karena engkau berkurang penghasilannya. Karena tak punya pekerjaan. Hanya karena engkau perdagangannya sepi. Selesaikan bagianmu, maka Tuhan menyelesaikan bagiannya. Ada amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Penghargaan karena dia sudah mati ganti saudara dan saya. Supaya kita memiliki hidup. Dan hidup itu kekal. Saudaraku, Galatia 6 ayat 14. Rasul Paulus berkata demikian. Aku, Rasul Paulus, sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya, di bumi ini tidak ada yang bisa kita megahkan. Karena semuanya itu dibandingkan dengan apa yang dilakukan Yesus tidak sebanding. Mungkin hari ini engkau ditawarkan untuk meninggalkan iman kepercayaanmu untuk suatu kenikmatan hidup di dunia. Tinggalkan imanmu. Aku kasih engkau tahta, harta. Ya. Jangan tukarkan. Sebab apa? Yesus sudah menukar segala dosamu, kematian kekalmu dengan hidup yang kekal, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Amin.
Dan jika hari ini belum terlaksana, mana janji Tuhan belum terlaksana dalam hidupku? Aku masih hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan. Yakin dan percayalah, janji Tuhan itu murni, seperti emas yang teruji. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ia sudah menukar sakitmu dengan bilur-bilurnya. Ia sudah menukar kemiskinanmu dengan kekayaannya. Ia rela miskin supaya engkau menjadi kaya. Ia sudah menyelesaikan masalahmu dan segala hutangmu sudah lunas dibayar dengan nyawanya. Lalu apa yang kita akan balaskan untuk cinta kasihnya ini? Yaitu kita menjadi pengikutnya. Mungkin istilah sekarang yang keren itu follower. Kita menjadi muridnya, tidak hanya mengikuti kemana-mana Yesus pergi, tetapi kita menjadi muridnya. Kita belajar bagaimana hidup seperti Yesus hidup. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya apa? Kita belajar tentang salib Kristus. Di atas salibnya dia sudah menukar hidup kita yang seharusnya mati kekal, ditukar dengan nyawanya. Sedangkan salib kita itu yang seperti apa? Salib kita ini bukan untuk pertukaran itu, tetapi salib kita ini artinya apa? Kita menyangkal diri, artinya apa? Sebagai murid Tuhan Yesus kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Walaupun kita bebas merdeka untuk melakukan segala sesuatu, tetapi kita lebih memilih menyalibkan daging daripada hidup menuruti daging. Artinya apa? Kita menguasai diri, kita menahan diri. Ketika kita bisa membalas, kita memilih tidak membalas. Ya, suatu hari engkau pasti dikasih kesempatan untuk membalas kepada lawan-lawanmu. Tetapi apakah engkau melaksanakan apa tidak? Itulah artinya pikul salib. Ketika engkau punya kesempatan, ini saatnya aku tunjukkan. Tetapi engkau lebih memilih, ya sudahlah. Aku mengampuni, aku memaafkan, aku tidak membalas. Disitulah dikatakan engkau menahan diri. Bahkan ketika engkau dapat berkata-kata untuk memaki-maki, ada kesempatan, tetapi engkau katakan, aku kunci mulutku, aku lebih baik diam. Aku tidak berkata-kata apapun juga. Ini artinya apa? Kita hidup tidak menuruti daging. Daging ini, sangat lemah ya. Kita memang sudah mengakui dosa, menerima Yesus sebagai juru selamat, menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Kita mungkin sudah tidak berjudi lagi, kita tidak berselingkuh lagi, kita sudah tidak berzina lagi, kita sudah tidak korupsi lagi, kita sudah tidak mencuri lagi, kita sudah tidak melakukan kejahatan. Tetapi apakah itu berarti ketika ada kesempatan, itu ujiannya? Ada ujian, apakah engkau betul-betul pikul salib atau tidak? Ketika engkau ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang pernah engkau lakukan dahulu, engkau pasti ada hasrat itu timbul. Dan Alkitab berkata, ketika dosa itu sudah mengintip dari balik pintu, engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus menguasai dagingmu itu. Tidak, kok diizinkan Tuhan ya, haleluya, enggak gitu. Ini berarti Tuhan izinkan ya, enggak gitu. Tetapi itu ujian. Engkau mau melakukan lagi atau tidak? Karena kok bisa ada ya.
Apakah aku tidak sungguh-sungguh bertobat? Oh, bukan itu. Karena apa? Itu natur dosa yang ada di dalam daging. Itulah natur dosa yang ada di dalam daging. Dan engkau harus berkuasa untuk salibkan dia. Enggak. Aku enggak mau lagi. Kalau Anda dihadapkan setumpuk uang, enggak ada yang ngaku ini punya siapa, biasanya engkau mencuri. Nah, wis, diambil aja, enggak ada yang punya. Tetapi engkau ketika sudah bertobat dan engkau mengerti arti pikul salib itu, enggak. Ini punya orang, bukan hak saya. Saya akan cari punya siapa ini. Engkau harus berkuasa atasnya. Itulah artinya kita pikul salib. Yusuf di rumah Potifar, pikul salib dia. Yusuf itu tipologinya Yesus Kristus. Ketika ada kesempatan bahkan diajak untuk melakukan hal dosa, dia tidak mau. Walaupun pada akhirnya dia difitnah dan harus masuk ke dalam penjara. Dia lebih memilih pikul salib. Maka dari itu gambaran dari Kristus. Yusuf menjadi salah satu gambaran dari Kristus. Saudara, maukah engkau menjadi gambar dari Kristus? Amin. Engkau yang murid Yesus, maukah, relakah engkau memikul salibmu dan mengikut Tuhan? Jangan katakan engkau mau melayani di gereja, engkau mau melayani Tuhan, tapi engkau enggak mau pikul salib. Itu nol, saudara-saudara. Mungkin engkau difitnah, mungkin engkau ya belum sampailah dipukuli. Tapi dulu murid-murid Tuhan pada era zaman Herodes, zaman Kaisar Nero, mereka mengalami aniaya. Tetapi mereka tidak kehilangan iman. Bahkan mereka menjadi martir, menjadi suatu sejarah, tanda bahwa mereka tidak gugur imannya. Mereka mempertahankan imannya. Dan mereka adalah orang-orang yang menang. Sulitkah itu? Sulit ya. Aduh, pikul salib sulit. Enggak. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan untuk saudaraku ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita akan mengalahkan dunia. Ya. Bukan dengan peperangan, bukan dengan cara-cara kekerasan, oh no. Tapi tunjukkanlah kasih Kristus. Tunjukkanlah pengampunanmu. Siapa yang dapat mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Prajurit itu yang dekat dengan Kristus pada saat jam 3 petang. Kejadian seperti sore hari ini nanti 2000 lebih tahun yang lalu. Maka kegelapan itu menyelimuti bumi. Dan Yesus masih tergantung di atas kayu salib. Ketika ia menyerahkan nyawanya, maka robeklah tabir bait suci terbelah dua. Tanda bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan atau Bapa dibuka kembali. Manusia bisa langsung berkomunikasi kembali dengan Tuhan tanpa mempersembahkan domba, karena anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya. Dan ketika prajurit itu melihat Yesus sudah mati dan terjadilah gempa, Yesus mati. Ada tanda-tanda alam yang terjadi.
Apa kata prajurit itu? Sungguh dia ini anak Allah, sungguh. Prajurit itu menjadi percaya. Saudaraku, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Amin. Di hadapan kita tersedia tubuh dan darah Kristus untuk menerima atau mengingat penderitaannya dan pertukaran kita dengannya. Seharusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus rela mati untuk menggantikan kita. Bukan ketika kita sudah bersih, tetapi justru ketika kita masih seperti kain kotor. Maka dari itu, ayo ambil kesempatan sebelum kita memakan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Kita cek, kita ini penurut-penurut Allah atau bukan ya? Kita ini mendukakan Tuhan terus apa enggak ya? Apakah kita mampu ya untuk pikul salib? Mampu jika engkau berjalan bersama Yesus. Mari kita diisi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita tunduk kepala. Saya undang pelayan perjamuan kudus dan Bapak Gembala yang akan melayani kita dalam sakramen perjamuan kudus. Terlebih dulu kita hampiri tahta kasih karunia Allah, membawa pertobatan kita, membawa diri kita, minta untuk dilayakkan, untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita karamase, haleluya. Ya para labaya masiki. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Jamaah suci kuduskan. Sebentar lagi akan kami bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu, Kau suci kuduskan, layakkan kami para pelayan perjamuan untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir, baik di lantai 1 dan lantai 2, juga yang ada di rumah. Kau suci kuduskan, layakkan untuk menerima sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya,
ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allah pada kita. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan terakhir sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya dan Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum.
letakkan cawan, angkat kedua tangan, tegakkan kepala. Pandang Yesus, mengucap syukurlah pada Dia bahwa Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Yesus, haleluya. Sembah-sembahlah Dia yang layak disembah. Besar kasih pengampunanmu Tuhan, maka bahagian hati yang hancur berterima pengampunmu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, Kau biarkan hancur yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Menerima tubuh dan darah Kristus menyatu di dalam tubuhmu, katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan Yesus, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau satu-satunya Allah yang kami puji, kami sembah. Silakan yang mau memuji Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Cek, cek. Shalom, sebab Tuhan Yesus telah mati menebus dosa saya dan saudara. Sungguh itu adalah anugerah yang luar biasa. Haleluya. Amazing grace,
been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Amazing love, amazing grace. Don't you know the reason that He came? Oh, He came to save us. We were the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Naikkan satu lagu ini. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Sungguh besar dan ajaib Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Saat pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami untuk menjamah kami semua, menilik kami semua. Satu persatu Kau jamah, Kau sembuhkan dengan bila-bila-Mu, Kau pulihkan, Kau berkati. Kau ucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu 2000 tahun lebih yang lalu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sudah berfirman bagi kami semua. Kau memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia lebih lagi, beri kesehatan, kekuatan untuk tetap mengiringi Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah berikan di gereja-Mu ini jemaat-jemaat yang baik, jemaat-jemaat yang benar. Ucap syukur, terima kasih Yesus. Kau sungguh Allah, sungguh sangat baik. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah semua kebaikan Tuhan bagimu. Simpanlah di hatimu yang paling dalam. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah, terimalah, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.